Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat yang selalu didampingi dan dibantu oleh Bu Maryati dalam setiap kali pembelajaran yang kita lakukan. Halo anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah ya, kalau dalam keadaan baik semuanya. Nah, anak-anak semuanya, kami di sini berdua juga dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apa. Oleh karena itu anak-anak, kita tak lupa selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita, masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, ya, berupa nikmat sehat, ya, yang tidak bisa kita hitung nilainya. Maka kita harus tetap selalu dan selalu bersyukur kepadanya. Tidak hanya yang sehat saja, semuanya kita berikan, diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya, oksigen, keindahan bunga-bunga, ya, atau tumbuhan di sekitar kita, semuanya diberikan. Maka kita tetap harus selalu bersyukur kepadanya dengan cara menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, dan selalu menjauhi apa yang menjadi larangannya. Yang beragama Islam, jangan lupa sholat 5 waktu harus selalu dikerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan tepat waktu, dengan penuh tanggung jawab. Yang beragama selain agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu, tentunya mempunyai cara beribadah, cara bersyukur sendiri. Maka lakukan sesuai dengan ajaran agamamu masing-masing. Anak-anak semuanya, berbakti pada orang tua juga merupakan kewajiban kita yang tidak boleh ditinggalkan. Taat, patuh kepada ayah dan bunda, sayang kepada teman, menghargai orang lain, menghargai sesama, tetap harus kita lakukan. Anak-anak, dalam kondisi sekarang ini kita masih diberikan kesehatan, kita harus menjaga kesehatan itu. Anak-anak jangan pergi dari rumah, tetap di rumah saja, belajar dari rumah, semuanya dilakukan dari rumah. Karena apa? Karena saat ini kita masih dalam kondisi darurat COVID-19. Kalau memang harus meninggalkan rumah, maka jangan lupa selalu gunakan masker, ya, cuci tangan setiap saat, ya, berperilaku bersih, ya, supaya kita terhindar dari COVID-19 tersebut. Tidak hanya itu, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan, apalagi sekarang ini musim-musim yang tidak menentu, siang panas sekali, malamnya dingin. Kita harus hati-hati, jaga kesehatan kita dengan makan makanan yang bergizi. Nah, berdoa harus kita lakukan setiap saat, karena kita usaha kalau tanpa diimbangi dengan doa, maka kurang sempurna. Kalau orang mengatakan usaha tanpa doa itu sombong, katanya Ibu ya. Ya. Maka kita harus selalu berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki bisa terwujud dengan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti yang akan kita lakukan pagi ini, kita akan mulai belajar, maka kita harus berdoa kepada Tuhan
agar apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa lebih mudah kita pahami, yang pada akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Yuk berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, berdoa merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan dan merupakan pengamalan sila yang pertama dari Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai teman kita, menyayangi, juga merupakan pengamalan Pancasila yang merupakan juga ajaran agama kita masing-masing. Maka kita harus tetap selalu melakukannya. Anak-anak semuanya, hari ini kita bertemu lagi, berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama lagi. Hari ini kita akan belajar pada tema kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kali ini kita sudah berada di pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak semuanya, setiap kali kita melakukan sesuatu, setiap kali kita melakukan apapun, kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Maka belajar kita hari ini juga mempunyai tujuan. Apa itu? Setelah pembelajaran nanti, anak-anak diharapkan dapat yang pertama menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Yang kedua, memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, menyebutkan arti penting minta maaf kepada sesama, sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, menceritakan pengalaman minta maaf kepada teman dengan lancar sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang berikutnya, menjelaskan prosedur kombinasi gerak memutar dan meliuk dengan tepat. Yang terakhir, mempraktikkan prosedur kombinasi gerak memutar dan meliuk. Nah, anak-anak semuanya, supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, maka anak-anak silakan diperhatikan dengan baik. Kemudian ketika belajar, kita harus tetap semangat, karena dengan semangat kita pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita mulai belajar kita pada pada kesempatan hari ini. Anak-anak semuanya, ini ada teman-teman kita, ada Dayu, Edo, Siti, dan Beni. Ini sedang berdiskusi. Mereka sedang berbicara berkaitan dengan sebuah dongeng. Dongeng itu menceritakan tentang bunga melati. Nah, seperti apa sih bunga melati? Anak-anak punya bunga melati nggak di tamanmu, di sekitar rumah? Bumar punya ya Bu ya? Punya. Ya. Wah, punya. Di sekolah juga punya, itu ada itu di sebelah timur. Nah, Arama juga punya. Nah, bunga melati itu bunganya berwarna putih ya Bumar? Iya. Nah, berwarna putih, bentuknya kecil ya, kecil-kecil gitu, tapi aromanya, baunya harum ya, harumnya luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, walaupun bunga melati itu kecil, tapi bunga melati
itu sering digunakan dalam tradisi suku-suku yang ada di Indonesia. Satu misal pengantin ya Bu ya. Iya. Pengantin itu biasanya menggunakan sanggul apa itu yang di itu Kepala. di kepala itu yang menggunakan bunga melati. Kemudian untuk ronje ya Bu ya, di ronje istilahnya ya. Di ronje dibuat kalung. Untuk pusaka juga menggunakan bunga melati, pusaka di negeri kita, terutama di Jawa nih, pusakanya itu biasanya dikasih ronje bunga melati itu ya. Nah, kemudian tidak hanya itu, di berbagai suku juga menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, anak-anak, tidak sekedar hanya itu aja, teh pun sekarang sudah dicampur dengan bunga melati ya Bu ya, supaya harum ya. Ya, karena keharumannya. Nah, anak-anak semuanya pengen tahu nggak dongengnya kayak apa? Ya, kalau pengen tahu, baik, sekarang silakan anak-anak perhatikan baik-baik. Ya, saya sama Bu Mar akan mencoba untuk mendongeng, menyampaikan, membaca dongengnya yang ada di buku. Nah, judulnya ini, Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam bunga-bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hai, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Iya, padahal dirimu bunganya kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tersenyum. Senyumannya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang.
Maafkan aku, Melati. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian. Teman-teman, sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, itu anak-anak dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, anak-anak semuanya, dari dongeng tersebut kita tadi dapat melihat ada beberapa tokoh, ya, ada beberapa tokoh yang berperan di dalam dongeng tersebut. Yang pertama ada putri kerajaan. Tadi ada 2 orang putri. Kemudian ada bunga melati, ada bunga anggrek, ada bunga mawar biru. Terus ada lagi bunga sedap malam. Nah, anak-anak semuanya kalau dilihat tadi berarti ada 6 tokoh ya Bu ya. Ada 6 tokoh. Nah, setiap tokoh itu menggambarkan sifat atau karakter yang berbeda-beda. Karena apa? Setiap orang mempunyai karakter yang berbeda. Pak Rahmat sama Bu Mariati pasti akan berbeda. Seperti apa? Nanti silahkan anak-anak menilai sendiri. Nggak bisa kalau Pak Rahmat menilai diri sendiri. Susah ya. Memang paling susah itu menilai diri sendiri. Iya. Dilihatnya yang bagus-bagus saja pasti, tapi nggak boleh seperti itu. Kalau introspeksi menilai diri sendiri ya, yang baik diambil, yang kurangnya diambil juga supaya kita bisa menjadi lebih baik. Nah, anak-anak semuanya, tugasmu sekarang kamu cari tokoh-tokoh ini, tokoh-tokohnya tadi. Tapi kali ini Pak Rahmat mintanya 4 saja. Saya kasih waktu sebentar, setelah itu kita bahas bersama-sama ya Bu Maria. Silahkan difikirkan saja dulu. Ya, udah ketemu? Ya, sekarang kita coba kita bahas bersama-sama. Ini Pak Rahmat memberi gambaran saja, tidak harus sama persis ya Bu Maria. Tidak harus sama persis, karena anak-anak bisa menggunakan bahasamu sendiri. Silahkan, sudah ketemu semuanya? Ya, cukup ya? Pasti sudah terlintas semuanya di dalam pikiranmu. Ya, sekarang kita lihat bersama. Nah, yang pertama Pak Rahmat mengambil tokoh bunga melati. Itu kalau menurut Pak Rahmat tadi, di cerita tadi, dia punya karakter yang sabar, kemudian dia rendah hati, juga dia pemaaf, tidak sombong, dan tidak mudah tersinggung. Walaupun tadi dibilangin kalau bunganya kecil, daunnya besar, dia hanya tersenyum saja, rendah hati, sabar ya. Nah, kemudian saya ngambil yang kedua, bunga sedap malam ya. Dia sombong ya, iri hati, tapi dia masih ramah. Ramah kenapa? Tadi ketika ada kumbang yang datang, dia sibuk menyapa kumbang. Nah, setelah tadi sadar, kemudian dia mau mengakui kesalahan. Nah, ini mengakui kesalahan ini sulit ya Bu ya. Orang itu kalau salah, biasanya nggak mau mengakui kesalahan. Nah, akhirnya akan menjadi pertengkaran, nggak boleh ya. Nah, ini sifat yang cukup bagus. Nah, ini yang harus dihilangkan, sombong, iri hati ini harus dihilangkan ya. Nggak usah iri, karena Tuhan menciptakan makhluknya dengan bermacam-macam supaya bisa saling melengkapi. Nah, kemudian bunga yang berikutnya Pak Rahmat ambil tokoh bunga anggrek. Dia tidak sombong, iri hati, tapi dia ramah, dan mau mengakui
kesalahan juga. Nah, sekarang bunga mawar biru. Ini bunga kesayangannya Pak Rahmat nih, tapi belum pernah melihat barangnya. Iya. Nah, dia digambarkan tadi sebagai bunga yang pencemburu. Nah, kemudian sombong, iri hati, tapi masih ramah dan mau mengakui kesalahan. Nah, kemudian putri kerajaan. Nah, karakternya tadi senang mengagumi keindahan dan keharuman taman. Nah, anak-anak semuanya silahkan ini dipahami, ya, dicari karakternya. Nah, kemudian silahkan ditulis ulang. Tidak harus sama dengan Pak Rahmat ya. Ini Pak Rahmat hanya ngasih contoh saja, ya, sesuai dengan dongeng tadi, tapi menggunakan bahasamu sendiri, ya. Nah, anak-anak semuanya, ketika kita hidup bermasyarakat, hidup dalam keluarga, pasti pernah mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Ini sahabatmu si Dayu, ini pernah menjatuhkan pot sehingga pecah. Nah, ini merupakan kesalahan ya Bu ya. Kesalahan kecil, walaupun kesalahan kecil. Pasti anak-anak juga pernah mengalami seperti itu. Bu Mar pernah nggak Bu Mar? Pernah Pak, berbuat kesalahan. Iya, Pak Rahmat juga sering, tidak hanya pernah. Kalau Pak Rahmat sering ya. Saya juga pernah seperti ini. Barusan kemarin itu saya punya cerita sedikit. Anaknya Pak Rahmat itu membuat kolam di depan rumah. Buat kolam di depan rumah. Saya jalan, nggak tahu kalau di teras tuh sebelahan gitu, dia naruh semen yang sudah dicairkan Bu. Semen yang sudah dicairkan di ember gitu. Saya jalan, ketendang. Tumpah akhirnya, tumpahnya tidak di bagian yang masuk ke kolam. Ke kolam, padahal kolamnya baru diisi air. Akhirnya kolamnya kotor lagi. Ya sudah, ya. Apakah terus Pak Rahmat tidak merasa salah? Saya merasa salah. Ya saya minta maaf kepada anaknya Pak Rahmat, walaupun itu anak saya. Ya, saya minta maaf kepada anaknya Pak Rahmat. Karena saya yang salah, terus saya minta maaf, ya terus sebenarnya saya nggak akan bantuin anaknya Pak Rahmat bersihin, tapi kasihan, akhirnya Pak Rahmat bantuin membersihkan kolam itu, nguras kolam lagi Bu, padahal airnya sudah banyak. Nah, anak-anak semuanya pasti anak-anak pernah mengalami seperti ini. Nah, apakah anak-anak juga minta maaf kalau mengalami secara tidak sengaja ini melakukan kesalahan? Ya, tentu anak-anak pasti minta maaf. Tapi ada yang lucu loh Bu. Lucunya begini, dia misalnya jatuhin gelas gitu. Gelasnya terus dibersihin, nggak bilang sama mama nyari gelasnya. Loh kok kurang satu gelasnya? Ada ya Bu ya? Tidak mau minta maaf. Nggak mau minta maaf. Boleh nggak seperti itu Bu? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Harus jujur, matur sama mama, matur sama ibu. Kalau terkadang seperti itu, ke siapapun kita harus berperilaku jujur dan minta maaf. Nah, minta maaf ini termasuk pengamalan dari Pancasila. Nah, sila yang keberapa coba? Sila yang berapa? Saya tahu deh. Ya silakan nanti dicari. Terus ini tugasnya.
Minta maaf itu termasuk pengamalan sila yang keberapa? Kemudian bunyinya apa? Lambangnya apa? Ya, sila berapa? Bunyinya apa? Lambangnya apa? Pak, ketuhanan yang Maha Esa, silakan. Tapi benar nggak? Ya, jadi sikap mau minta maaf sekali lagi itu merupakan pengamalan Pancasila. Sila yang keberapa? Bunyinya apa? Lambangnya apa? Silakan ini ditulis di buku tugasmu. Nah, tugas yang berikutnya di bawahnya itu masih kelanjutannya, menceritakan pengalamanmu minta maaf kepada teman. Pasti Pak Rahmat, anak-anak pernah ya salah kepada teman sekecil apapun. Yang paling berkesan ya dengan bahasamu sendiri, bebas. Nah, di bawahnya tadi. Ya, di bawahnya tadi. Ya. Jelas ya tugasnya ya? Jelas? Ya. Baik, anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, kalau si Dayu ini sedang merawat bunga-bunga ya di taman. Nah, ternyata tumbuhan itu tidak hanya berupa tumbuhan yang berbunga saja ya Bu Maria. Iya. Ada tumbuhan yang tidak berbunga. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, anak-anak semuanya, tumbuhan itu juga termasuk penyedia oksigen. Pak, bagaimana oksigen kok bisa dihasilkan oleh tumbuhan? Ya, itu dengan proses fotosintesis. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembelajaran berikutnya. Caranya bagaimana, Pak? Ya, nah, kita nanti akan bahas proses fotosintesis di pembelajaran berikutnya dengan lebih tuntas. Ini Pak Rahmat hanya mengawali saja. Nah, anak-anak semuanya, selain memberikan oksigen, nah, tumbuhan juga bisa digunakan untuk tempat berteduh. Kalau siang hari, wah panas begitu, apalagi kalau sedang jalan gitu, panas. Ada tumbuhan yang rindang, wah terus berteduh di bawahnya, wah adem sekali, sejuk sekali, segar ya Bu Maria. Nah, kita terlindung dari sengatan sinar matahari. Ya. Nah, anak-anak semuanya, kita juga bisa melakukan kegiatan olahraga meniru gerak-gerak tumbuhan. Nah, kita bisa lakukan di lapangan sekolah, karena ini kita baru di rumah saja, ya anak-anak bisa melakukannya di rumah saja. Nah, anak-anak silahkan anak-anak mengikuti kegiatan yang akan dipandu oleh Bu Guru olahraga. Anak-anakku, kita lakukan gerakan seperti ini anak-anak. Gerakan tegak lurus, kemudian rentangkan tangan, kemudian putarkan ke depan 3 kali. 1, 2, 3, ke belakang 3 kali. Ini gerakan yang pertama anak-anak. Sekarang gerakan yang kedua, tegak lurus, kemudian tangannya ke atas anak-anak. Kemudian liupkan ke kanan, liupkan ke kiri. Ini gerakan kedua. Sekarang gerakan ketiga anak-anak. Kakinya kangkang. Kaki kangkang, tangan kenakan tumit. 1, 2. Kemudian
Gerakan selanjutnya tutup kembali kakinya, tangan di pinggang, lihatkan badanmu ke atas, lihat atas, lihat. Ya, kemudian tangannya ke atas, lihatkan lagi. Ya, sekarang gerakannya kita rangkai dari 1 sampai 3. Tangan lurus dulu, sikap siap, kemudian rentangan tangan, kemudian gerakan ke depan, putarkan ke depan 3 kali, dan ke belakang 3 kali. Gerakan lurus lagi, kemudian tangan di atas, liukkan ke kanan, liukkan ke kiri. Gerakan selanjutnya, kakinya kangkang, gerakannya kenakan lutut, kenakan tumit, kenakan tumit. Kemudian tutup kembali, tangan di pinggang, lihat ke atas. Kemudian tangannya lurus ke atas, lihatkan ke atas. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak semuanya, saya kira pembelajaran kita hari ini sudah cukup dan saya yakin anak-anak sudah paham semuanya. Nah, sudah paham semuanya toh? Iya. Oleh karena itu anak-anak, yuk kita refleksikan sebentar. Nah, apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, ini ada apa tadi, Bu? Karakter tokoh, ya, sebuah dongeng. Kemudian ada lagi kita belajar tentang minta maaf, arti minta maaf. Itu minta maaf itu sangat penting sekali. Kalau kita punya kesalahan, kita harus minta maaf supaya apa? Tidak terjadi pertengkaran yang pada akhirnya menjadi rukun. Kemudian bagaimana perasaanmu saat bermain peran tadi? Seharusnya tadi dimainkan peran, tapi kita nggak bisa. Hanya berdua yang di sini ya. Tapi anak-anak bolehlah nanti bermain peran di rumah bersama ayah, ibu atau bersama adik. Menceritakan pengalaman, minta maaf. Kalau saya yang menyenangkan ini, Bu. Tadi saya cerita ya, melakukan gerak memutar lengan, ya, dan meliukkan badan. Nah, kemudian kegiatan apa yang paling kamu sukai? Tentunya berbeda-beda ini. Informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Pasti ini Bu ada, Bu. Apa tadi, Bu? Kira-kira apa tadi? Fotosintesis. Paling anak-anak pengen tahu apa sih, kayak apa sih fotosintesis itu prosesnya. Nah, silakan anak-anak boleh mencari cara untuk mendapatkan informasi tersebut. Boleh bertanya kepada ayah, ibu, kakak, atau saudara-saudaramu. Boleh juga ke internet, tapi anak-anak harus tetap masih didampingi ketika menggunakan internet, ya, supaya bisa mengambil sisi baiknya saja, ya. Anak-anak semuanya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa, ya, agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik dan pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, tak lupa Pak Rahmat selalu mengucapkan terima kasih. Begitu juga Bu Mariati yang menyusun materi pembelajaran hari ini. Karena apa? Anak-anak sudah mau memperhatikan, mau mengikuti belajar pada kesempatan hari ini, ya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Oleh karena itu anak-anak, kalau anak-anak suka dengan videonya, saya yakin pasti suka Bu. Yuk di like ya, kasih jempol yang ke atas. Kemudian jangan lupa kita berbagi kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, yang mungkin membutuhkan pembelajaran, membutuhkan materi untuk belajar, khususnya yang kelas 3 ya Umar ya. Kita berikan linknya kepada mereka. Yang terakhir, apabila tombol subscribe-nya masih merah atau teman-teman yang baru ikut belajar yang pertama, silahkan pencet juga tombol subscribe-nya supaya kalau Umar dan Pak Romat ada video baru, anak-anak sudah dapat tahu ya. Oke. Sekian dari Pak Romat dan Bu Mariati. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.